어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Tenrel Abdullah, NIM 222206002, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Agroindustri kelas A. Di sini, saya akan membuat video guna untuk menyelesaikan tugas dengan modul penanganan dan pengolahan hasil perikanan, molusca dan krustasea. Pengolahan hasil perikanan. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak yang disebabkan oleh aktivitas enzim dan degradasi mikrobiologis. Nah, di dalam hasil perikanan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu molusca dan krustasea. Nah, adapun pengertian molusca. Molusca adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata molluscus, yang berarti lunak. Jadi, filum molusca adalah hewan Triploblastic Celomata, kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak. Tubuh lunaknya dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Dan molusca adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Molusca ini dapat hidup di berbagai tempat, seperti hidup di air laut, air tawar, air payau, dan di darat. Filum molusca merupakan filum terbesar kedua setelah arthropoda. Ada sekitar 85.000 spesies yang diketahui, yang tersebar hampir di semua habitat dari kedalaman laut hingga ketinggian gunung. Adapun contoh hewan molusca yang mencakup sejumlah kelompok yang dikenal, baik seperti siput, kerang, keong sawah atau tutut, cumi, dan gurita. Nah, adapun ciri-ciri molusca secara umum, yaitu tubuh lunak. Merupakan hewan multiseluler yang tidak mempunyai tulang belakang yang seringkali dilindungi oleh sebuah cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat. 2. Struktur tubuhnya simetri bilateral. Ketiga, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Kaki berfungsi untuk bergerak. Pada sebagian molusca, kaki telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Massa visceral adalah bagian tubuh yang lunak dari molusca. Di dalam massa visceral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. Mantel, sebuah lapisan tebal, jaringan yang menutupi tubuh mereka, dan banyak spesies menghasilkan cangkang. Mantel membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel. Ruang antara mantel dan tubuh yang sering berfungsi dalam respirasi dan ekskresi di dalam rongga mantel yang berisi cairan. Cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. 4. Memiliki sistem syaraf berupa cincin saraf. Kelima, memiliki radula atau lidah bergigi, sebuah organ seperti lidah dengan barisan gigi-gigi kecil yang digunakan untuk mengikis makanan. 6. Hidup secara heterotrof. 7. Reproduksi secara seksual. 8. Sistem organ terdiferensiasi. Moluska memiliki sistem organ terdiferensiasi, termasuk sistem pencernaan, ekskresi, peredaran darah, dan saraf. Selanjutnya, produk samping dari molusca. Produk samping dari molusca yaitu seperti cangkang kerang yang mengandung kalsium karbonat. Kedua, chitin dan chitosan untuk pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Ketiga, pewarna. Trian purple diperoleh dari kelenjar lendir beberapa spesies siput laut atau genus Murex. 4. Suplemen atau suplemen kalsium. 5. Bahan pengikat. Glisin beberapa jenis molusca menghasilkan bahan yang digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan pil dan tablet. Terakhir, bahan kosmetik. Konsiolin, sebuah protein yang ditemukan dalam cangkang mutiara, digunakan dalam beberapa produk kosmetik karena diyakini memiliki manfaat bagi kulit. Nah, adapun pengertian krustasea. Krustasea adalah istilah yang berasal dari bahasa kata Latin, yaitu krusta, yang berarti cangkang yang keras disebabkan adanya endapan kalsium karbonat pada kutikula. Krustasea merupakan hewan akuatik atau air yang dapat hidup di air laut, air tawar, maupun darat.
Filum Crustacea adalah suatu kelompok besar dari Arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Adapun contoh hewan Crustacea yang mencakup sejumlah kelompok yang dikenal baik seperti udang windu, udang galah, rajungan, kepiting, dan lobster. Adapun ciri-ciri Crustacea secara umum, yaitu 1. Habitat utama dari Crustacea bisa hidup di air laut serta air tawar sama seperti siklus hidup ikan, dan juga ada beberapa yang bisa hidup di darat. 2. Tubuh beruas-ruas. 3. Tubuh belakang untuk udang berbentuk melengkung dan pada bagian ujungnya adalah ekor. 4. Pada bagian kepala, terlindungi dengan kulit yang keras dari kitin atau karapas. 5. Tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut. Kepala dan dada bergabung membentuk kepala dada atau cephalothorax. 6. Sistem pencernaan. Crustacea dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan diakhiri dengan anus. 7. Semua ruas tubuh memiliki satu pasang kaki. Kepala terdiri atas 5 ruas yang tergabung menjadi satu, mempunyai 2 pasang antena, 1 pasang mandibular rahang bagian bawah, 2 pasang maksilar rahang bagian atas. 8. Crustacea bernapas dengan insang, makan dengan cara menyaring. 9. Sistem peredaran darah terbuka. 10. Reproduksi seksual dioecious dan melakukan molting atau pergantian kulit. Nah, adapun klasifikasi Crustacea terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Entomostraca atau udang tingkat rendah dan Molluscaria atau udang tingkat tinggi. Kelompok Entomostraca umumnya merupakan penyusun zooplankton. Mereka juga dapat digunakan sebagai pakan ikan, seperti Daphnia sebagai pakan ikan hias, Sopepoda sebagai pakan ikan laut. Entomostraca dapat dibagi menjadi 4 ordo, yaitu Baransiopoda, Ostracoda, Sopepoda, dan Cirripedia. 1. Baransiopoda. Baransiopoda atau kutu air merupakan kelompok Crustacea kecil yang menjadi salah satu penyusun zooplankton. Contohnya seperti Daphnia pulex dan Achelous acutisus. Mereka memiliki tubuh pucat dan transparan, tetapi tidak mempunyai cephalothorax. Dan hampir semua Baransiopoda hidup di perairan tawar. Keunikan dari ordo ini adalah mereka berkembang biak secara parthenogenesis. Kedua, Ostracoda. Ostracoda merupakan kelompok Crustacea yang terdapat di air tawar maupun air asin. Ostracoda berperan dalam keseimbangan ekosistem sebagai herbivora, karnivora, dengan memakan crustea kecil. Ketiga, Sopepoda. Sopepoda merupakan salah satu penyusun zooplankton. Sebagian besar dari Sopepoda hidup bebas di perairan, baik di air tawar maupun air laut. Namun, 25% dari Sopepoda hidup sebagai ektoparasit. Sopepoda bersifat filter feeder, yaitu memakan fitoplankton. Keempat, Cirripedia. Cirripedia mempunyai bentuk tubuh yang berbeda dari 3 ordo sebelumnya. Tubuh Cirripedia yang terdiri dari kepala dan dada tertutup dan karapas yang berbentuk cakram, dan ruas-ruas tubuhnya tidak terlihat jelas. Cirripedia ada yang bersifat parasit dan non-parasit. Mereka yang hidup parasit akan menempel di dasar kapal, perahu, dan tiang-tiang kayu yang tertanam di pantai. Cirripedia termasuk filter feeder dengan memakan mikroplankton. Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Kelompok ini merupakan kelompok Crustacea yang berukuran besar dibandingkan dengan kelompok Entomostraca. Hewan ini terdapat di air laut maupun di air tawar. Malacostraca dan Entomostraca dapat dibedakan dengan melihat ruas-ruas tubuh yang tampak jelas pada kelompok Malacostraca. Malacostraca dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. 1. Isopoda. Isopoda atau kutu kayu merupakan kelompok Malacostraca yang hidup sebagai parasit.
Isopoda dikatakan sebagai kutu kayu karena mereka merupakan pengerek lunas perahu-perahu nelayan. Selain sebagai pengerek kayu, isopoda memakan ganggang, jamur, lumut, dan hewan-hewan yang sudah membusuk. Kedua, stomatopoda. Stomatopoda atau udang belalang merupakan kelompok krustasea yang mirip dengan belalang sembah. Mereka mempunyai warna yang mencolok pada tubuhnya. Ketiga, Desapoda atau kaki 10. Desapoda merupakan kelompok krustasea yang paling banyak ditemukan spesiesnya. Desapoda meliputi jenis udang dan kepiting. Hewan ini terdapat di air tawar, payau, maupun laut. Adapun contoh-contoh dari Moloscostraca yang bagian Desapoda yaitu udang windu hidup di air payau, udang gala hidup di air tawar dan payau, udang sotong, kepiting, rajungan, dan juga lobster. Nah, selanjutnya produk samping dari molusca. Produk samping dari molusca ada chitosan. Chitosan adalah polisakarida alami yang berasal dari destilasi chitin yang merupakan salah satu polimer alami paling melimpah setelah selulosa. Adapun aplikasi dari produk samping krustasea. 1. Medis dan farmasi. Digunakan untuk pembawa obat, penyembuh luka, dan tablet obat. 2. Pengolahan air. Sebagai agen flokulan dalam pengolahan air untuk menghilangkan partikel terlarut dan kontaminan. Ketiga, pertanian. Digunakan sebagai bahan pemacu pertumbuhan tanaman, biopestisida, dan sebagai aditif dalam pakan ternak. Keempat, industri makanan. Sebagai bahan pengental, pengawet, dan pembuat film yang dapat dimakan dalam berbagai produk makanan. Nah, adapun hasil pengolahan dari molusca adalah salah satu jenis cumi-cumi yang dapat diolah menjadi makanan siap saji, seperti membuat bakso cumi-cumi. Cara pengolahan bakso cumi-cumi yaitu siapkan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan tersebut 300 gram cumi segar, 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh garam, 2 putih telur, setengah sendok teh merica bubuk, setengah gelas air es, 1 sendok teh tepung agar-agar tanpa warna, dan 1 sendok makan tepung kanji. Cara membuat bakso cumi. Pertama, cuci bersih cumi dan bersihkan selaput yang menempel pada kulitnya. Setelah itu cincang halus cumi dan blender hingga halus. 2. Campur cumi giling dengan tepung terigu, garam, putih telur, merica bubuk, air es, agar-agar bubuk, dan tepung kanji. Aduk hingga rata dan agak kalis. Ketiga, bentuk adonan menjadi bola-bola. Kemudian rebus di dalam sepanci air mendidih sampai mengapung. Jika sudah mengapung, rebus terus selama 10 menit. 4. Angkat bakso cumi dari air rebusan dan tiriskan airnya. Setelah itu masukkan ke dalam air es agar lebih kenyal. 5. Bakso cumi siap dimakan dengan saus sesuai selera, ataupun dapat diolah menjadi hidangan lainnya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.